kita ngaji itu adalah untuk mencari hidayah. Kita koreksi kita sendiri-sendiri, kita koreksi kita masing-masing nanti. Di sini ini ada beberapa istilahnya testimoni. Kalau kamu begini-begini kriterianya, berarti kamu itu ngikuti nafsu. Kalau begini, berarti kamu itu memang benar tujuannya. Gitu. Di sini ini ada beberapa nanti testimoninya seperti apa. Tinggal kita cocokkan saya ini masuk ke yang mana. Uji diri kalian supaya diuji, hati juga perlu diuji. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan, apabila kamu menemukan hatimu itu condong pada bidayatul hidayah, pada ngaji, wa nafsaka biha mutawi'atan, dan juga menemukan bahwa dirimu itu taat pada hidayah, walaha qabilatan, dan juga tunduk serta nerima terhadap hidayah, maka fadunakah, maka ambillah atau teruskanlah tujuanmu, at-tatallu' ila nihayati, teruskanlah cara tempuh kamu untuk nyampe pada akhir dari suatu ngaji, yaitu apa? Nihayah. Nihayah itu adalah nihayatul hidayah. Kalau bidayatul hidayah itu kan awal atau proses dalam mendapatkan hidayah. Setelah nanti kita nyampe pada hidayah, namanya nihayatul hidayah, akhir dari suatu hidayah. Wattagal ghuli fi biharil ulumi, dan nanti bisa masuk di lautan yang ilmu yang diibaratkan seperti lautan. Maksudnya gimana? Lautan itu kan luas tak bertepi. Sehingga kita ketika masuk pada suatu lautan, mencari tepinya atau mencari dasarnya, kita kesulitan. Maksudnya ketika kita ngaji, kok kita merasa tidak nyampe-nyampe, berarti kita pun benar. Karena ilmu itu diibaratkan suatu lautan. Ketika kita nyelam, kok tidak nyampe-nyampe ke dasarnya. Kalau kita tidak nyelam, lihat dari luarnya, kayaknya ini dangkal kayaknya ini. Kalau kita nyebur ke laut, kok merasa nyampe, berarti belum laut, mungkin masih pantainya nih. Oh, kaya aku wis alim kaya kita misalnya. Jadi orang itu ketika sedang ngaji kaya wis cukup iki. Karena memang kadang target kita itu ndak sampai ke hidayah. Ndak sampai ke hidayah, sehingga karena targetnya itu terlalu rendah, cepat nyampe. Dulu orang tua itu ketika melihat anaknya sudah bisa ngimami, kayaknya bacaan qiraatnya sudah bagus, wis lahiran wis mondok wis kaya wis alim. Kayaknya sudah cukup ini kayaknya. Hafal Fatihah. Jadi kadang ukuran nyampe tidaknya dilihat dari segi itunya. Oh, sudah ngimami kaya wis bagus ini. Padahal untuk ukurannya itu kita harus tepat dan benar. Untuk mengukur panjang kita harus memakai sentimeter istilahnya. Kalau ukuran berat kan kilogram gitu. Jadi ukuran untuk bisa mengetahui ini nyampe apa enggak, itu ukurannya kan harus benar. Setidak-tidaknya kita harus memiliki ukuran untuk mengukur itu. Kadang orang bilang menilai seseorang, kadang ada orang awam menilai orang alim. Itu kayaknya dia sudah alim dia itu misalnya. Pakai ukuran apa kita bilang dia alim, kita sendiri juga belum punya ukurannya. Setidak-tidaknya kalau kita ingin tahu politik atau benar, tentunya harus memiliki ilmu politik, tentunya kan begitu. Semua harus ada ukurannya gitu. Kalau kita tidak pernah kerja di bengkel, tidak pernah sekolah di bengkel, tidak pernah belajar, kita langsung bilang pinter orang ini kan tidak bisa juga. Memang tidak tahu. Wong kita tidak tahu ilmunya. Tapi ya seperti yang dikatakan oleh salah satu ada salah satu kemarin itu ada komentar seorang kiai, kalau kita di media sosial melihat semua orang kayaknya alim semua, karena kita tidak akan pernah menemukan perdebatan antara orang alim dan orang awam kecuali di media sosial. Orang awam itu bisa mendebat dan menyalahkan para ulama. Itu kalau tidak di media sosial tidak kita temukan. Tiba-tiba orang jadi pakar politik semua. Tiba-tiba ada orang itu
pakar fikih semua kayaknya, karena orang yang pakar fikih saja karena didebat oleh orang yang awam. Pun wa in sadafta qalbaka inda mawajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi ya nafsu. Apabila kamu menemukan hati kamu itu menunda-nunda untuk mengerjakan apa yang kita ketahui. Jadi untuk mengamalkan ilmu mesti ditunda, namanya itu taswif. Taswif itu nunda-nunda. Kita tahu misalnya jamaah itu pahalanya sekian, tapi untuk melakukan jamaah masih ditunda-tunda. Untuk sholat di awal waktu itu baik, karena afdalul a'mal as-sholatu fi awali waktiha, sudah tahu kita misalnya. Tapi untuk melakukan itu masih besok saja misalnya, atau asar yai misalnya ditunda-tunda. Maka ketahuilah kalau seperti itu kenyataan kita, untuk mengamalkan ilmu masih ditunda. Untuk mengamalkan ilmu masih mumatilan itu mengakhirkan atau nunda. Maka ketahuilah bahwa motivasi kita dalam mencari ilmu itu bukan tolabul hidayah, tapi ia adalah an-nafsul ammarah bisu. Kita ngaji, kalau memang seperti itu kenyataan kita, berarti kita itu yang mendorong kita untuk ngaji, berarti bukan tolabul hidayah, tapi adalah nafsu, yang disebut dengan nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini adalah suatu nafsu yang selalu menggiring kita, gimana caranya kita berbuat buruk, tapi kadang dengan cara yang baik, untuk menjerumuskan kita pada jurang kehancuran, jurang keburukan. Kadang nafsu itu dengan cara yang baik, berpura-pura baik. Makanya yang namanya nafsu sama setan itu kan suruh curigai. Sekalipun ada nafsu kok kayaknya memerintahkan kita berbuat baik, atau ada setan memerintahkan kita baik, maka tetap kita harus curiga. Karena di balik kebaikannya itu kadang ada keburukan. Kita kok semangat sekali ngajinya, padahal yang namanya kebaikan rata-rata itu kan harus dipaksa. Kok ada orang melakukan kebaikan semangat sekali, tidak ada paksaan. Padahal rata-rata yang namanya kebaikan itu harus melalui paksaan dan melalui perjuangan. Berat, pasti berat. Salat tahajud pasti berat. Semua kebaikan itu pasti berat karena rata-rata itu bertentangan dengan nafsu. Sekarang kok kayaknya kita semangat sekali berbuat baik, maka curigailah bahwa pendorongnya itulah nafsu ammarah. Kalau di Burda itu apa itu syiarnya? Wa khalifin nafsa wasyaitana wa sihima. Wa in huma mahadakan nushafat tahim. Lawanlah setan dan nafsu. Setan dan nafsu, kemauan setan dan kemauan nafsu suruh lawan. Wa in huma mahadha, sekalipun keduanya itu seolah-olah kayaknya mau menasehati kita, maka tetap apa katanya, fattahimi, tetap curigai. Kok ada nafsu, kok kayaknya memerintahkan kita baik, ada setan memerintahkan kita baik, maka tetap kita harus curiga. Banyak seperti itu. Ngaji, sholat jamaah, iktikaf di masjid itu pasti baiknya. Tapi kadang kita niatnya yang tidak baik karena disusupi oleh niat yang didorong oleh nafsu. Kenapa kok ke masjid terus? Ya saya kan sebagai tokoh masyarakat ini. Kalau saya tidak berangkat duluan, apa kata orang? Jadi sebetulnya dia itu pendorongnya itu apa sebetulnya? Enggak, soalnya ada orang yang lebih dulu berangkat dari saya. Nanti ketokohan saya ini dipertaruhkan ini. Nanti orang bisa pindah nih orang-orang ke orang lain ini. Nah itu. Jadi ini kan semangat kadang seperti itu. Kita itu semangat beribadah, tapi ternyata setelah diselidiki seperti itu. Ada penyakit ini namanya nafsu ammarah dan setan. Wa qad intahadat muti'atan lisyaiton. Terkadang diri kita itu bangkit untuk mengerjakan kebaikan itu karena muti'atan lisyaiton.
karena taat pada setan tanpa terasa. Ini yang paling sulit kita sadari. Kalau kita melakukan keburukan tapi dirasa itu baik, seperti yang tadi. Kita melakukan satu ibadah, melakukan satu amal yang baik, dan kita karena niatnya salah, perbuatan itu akhirnya jadi salah. Tapi kita tidak menyadari kalau itu salah. Maka seperti itu tobatnya kita itu sulit. Lain ketika kita mengerjakan suatu kemaksiatan, kita tahu bahwa itu maksiat, maka kesempatan untuk tobat lebih mudah. Kenapa? Karena kita ketika mengerjakan itu sudah merasa bersalah. Kita misalnya sudah tahu bahwa nonton konser itu kan buruk, tapi kita nonton, dalam hati itu ada perasaan ini, ya Allah ini salah, ini sebetulnya, tapi tetap nonton, dosa. Nah, dosa seperti ini lebih mudah kita taubat daripada dosa yang kita sendiri tidak sadar bahwa itu dosa. Orang itu mau tobat itu pertama kali, orang itu bisa tobat pertama kali itu syaratnya harus merasa bersalah dulu. Kalau orang tidak merasa bersalah gimana mau tobat ini? Oh ini perbuatan. Iya. Yang paling samar kesalahan itu seperti yang tadi, perbuatan baik karena didorong oleh niat yang buruk. Belum masa ada orang berangkat ke masjid salah misalnya, itu gimana mau bersadar kalau dia itu salah sebetulnya. Yaitu ya sebagainya. Ada perbuatan amal ibadah yang secara sepintas itu adalah amal akhirat, tapi gara-gara niat maka menjadi salah. Kam min a'malid dunya asbahat a'malal akhirah bihusnin niyah. Wa kam min a'malil akhirah asbahat a'malad dunya bisu'in niyah. Banyak amal-amal akhirat gara-gara niatnya buruk malah menjadi amal dunia. Jadi kelihatannya amal akhirat, tapi gara-gara didorong oleh niat yang buruk malah menjadi buruk. Terkadang ada amal dunia, tapi gara-gara niatnya baik malah menjadi baik. Seperti kita tahu orang sombong itu sombong, perbuatan sombong itu kan amal dunia gitu termasuk. Tapi kadang itu dulu kan ada ceritanya orang menurut masyarakat itu sombong. Dia rajin sedekah dengan cara sombong. Dia ngasih uang ke siapa. Ketika ngasih uang itu sambil ngomong, nih uang 1.000 misalnya. Cuma 100.000 itu buat saya, buat apa sih? Sepele kecil buat saya itu. Jadi dia sambil ngasih uang seperti itu, sambil ngomong seperti itu. Buat apa? Ini kecil, kamu mau uang 100.000? Mau. Ini tak kasih. Uang 100.000 itu buat apa untuk saya ini misalnya. Maka orang itu akan menilai itu adalah suatu perbuatan sombong. Tapi ternyata itu enggak. Kenapa orang itu kok mengatakan seperti itu? Kok ada embel-embel kayak seolah-olah mengecilkan pada uang tersebut? Biar orang yang menerima itu merasa enak. Karena kalau kita menerima uang dari seorang, kita tahu bahwa orang itu berat, kita itu menerimanya juga ada enak. Misalnya kayak Ustaz Juremi ngasih saya uang misalnya, kasih 100, Ustaz ini uang 100, tapi sebetulnya saya butuh uangnya aku. Misalnya, ini sebetulnya uang ini pengen tak buat sahur utang, tapi tidak apa-apa tak kasihkan ke sampean lah. Lah tentunya saya menerima itu juga ada enak ini. Ndak ngenak no ambil uang sing nerimo. Terkecuali cuma uang segini buat apa ke saya. Lah yang nerima itu lega ya. Lah itu ada kayaknya ini perbuatan dunia, tapi gara-gara niatnya yang tadi itu. Selama perbuatan itu bukan maksiat, maka bisa dirubah posisinya itu dengan niat. Kalau langsung diniatkan sedekah bisa. Ini sedekah saya. Oh iya bagus nih, bagus. Tapi sedekah itu yang sedekah artinya dia ikhlas atau tidak kita tidak tahu. Dengan kata-kata yang tadi kayak menyepelekan uang segitu itu tidak boleh juga kita langsung memvonis bahwa dia itu sombong gitu. Tidak bisa. Tidak boleh maksudnya karena bukan ranah kita untuk menilai dia itu sombong atau tidak.
Cuman kadang tanda-tanda sombong itu memang kadang kelihatan. Cuman tanda dengan sesuatu yang itu kan kadang tidak cocok. Seperti orang mengatakan bahwa mendung berarti akan segera turun hujan. Itu kan tidak selalu cocok. Kadang burung, kan tidak cocok gitu. Tapi berarti kita tidak boleh memvonis hanya melihat tanda kemudian kita meyakini bahwa itu sombong, itu yang tidak boleh. Belum sore itu. Jam pinten nih, Bang. Wal. Wa qad intahadat muti'atan lisyaitan al-la'in lidilika bihabli gururiha. Fayastadrijaka bimakidihi ila ghamratil halak. Qasdihi. Jadi begini, setan itu kalau tidak mampu berhadapan langsung dengan kita, langsung melarang kita melakukan ibadah, maka setan itu akan menjadi sosok yang sok menasehati. Ada orang memang semangat ke masjid, mau langsung dilarang agar tidak ke masjid, kadang setan tidak mampu memang. Akhirnya disemangati ke masjid. Ketika setan untuk melarang kita untuk berbuat baik itu tidak mampu, malah kadang disuruh sama setan. Ya wis terus no. Tapi kadang niatnya yang dilencengkan, melenceng akhirnya niatnya. Ayo tetap ke masjid. Ini lendak ke masjid bisa kalah saing kamu ini. Ya, itu misalnya. Karena untuk melarang dia untuk ke masjid tidak bisa. Akhirnya ya terus ke masjid. Kalau tidak ke masjid bisa kalah saing kamu, nanti wibawanya gimana di mata masyarakat. Kan sebagainya. Posisinya setan sebelah sana berarti. setan memang tidak ada benernya gitu. Dulu itu ada seorang wali, kisah-kisah orang Hikayatul Auliya itu, di kitab-kitab Hikayatul Auliya disebutkan, kalau tidak salah saya lupa namanya, tapi kalau tidak salah namanya Qadhi Iyad. Kalau tidak salah, Fudail bin Iyad nih, saya lupa, ada iyad-iyadnya itu. Dia itu selama hidupnya kelihatan ke orang lain itu peminum minuman keras. Karena sering beli minuman keras, sering sekali toko-toko. Malah kalau beli bukan hanya satu botol, tapi berbotol-botol. Dan sering dilihat orang wali ini sering mendatangi tempat asusila, tempat lokalisasi, tempat penjualan daging mentah itu. Karena sering seperti itu, sering, hampir tiap malam. Selain beli minuman keras, beli tidak minum, beli dan sering mendatangi. Akhirnya sama masyarakat itu dianggap orang jelek, dianggap sampah masyarakat istilahnya. Istrinya tahu bahwa ketika beli botol itu bukan untuk diminum tapi untuk dihancurkan. Tapi yang tahu cuma istrinya, tetangganya tidak tahu. Kalau datang ke lokalisasi, istrinya juga tahu, makanya istrinya tidak cemburu. Karena istrinya tahu bahwa ketika datang ke lokalisasi, orang yang bekerja di sana kasih uang semua. Kamu semalam dapat berapa biasanya? Tergantung rezeki. Jadi ditanya satu-satu itu. Tergantung misalnya. Berapa paling banyak dapat sekian ya? Tak kasih uang ini. Minimal 200. Tak kasih uang pulang kamu. Dah usah kerja. Kamu dapat berapa tiap malam biasanya paling mahal sekian? Kasih. Semua ini dikasih. Suruh pulang. Tapi kan orang itu lain. Ketika melihat yang namanya datang ke lokalisasi mau apa lagi kan itu. Ketika beli minuman keras itu memangnya mau apa lagi? Gitu, orang-orang seperti itu. Sama istrinya dinasehati. Kamu kalau begini terus mas, nanti kalau mati siapa kira-kira yang mau nyolati kamu? Yang mau ngerawat jenazahmu? Orang-orang di sini sudah menganggap kamu itu orang jelek, pezina, peminum dan sebagainya. Apa kata orang wali ini? Saya sudah meminta dan memohon kepada Allah agar nanti yang merawat jenazah saya itu adalah, itu waktu itu ada sultan yang menguasai di daerah itu, kalau tidak salah namanya Harun Ar-Rasyid. Jadi penguasa di situ. Saya sudah memohon pada Allah dan minta pada Nabi agar yang merawat saya nanti itu adalah Raja Harun Ar-Rasyid. Itu tidak main-main itu. Jadi ketika sekarang misalnya saya sudah minta ke Allah bahwa nanti yang mau merawat jenazah saya adalah Bapak Jokowi misalnya. Itu orang di pedesaan nih.
Kan tidak mungkin kayaknya sudah sama masyarakat dikenal seperti itu dan sebagainya. Akhirnya memang beliau itu matinya, wafatnya itu di pinggir jalan. Kayak jadi orang-orang yang enggak, ya memang sama masyarakat sudah dianggap hina. Meninggal di pinggir jalan itu dalam keadaan duduk meninggalnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sultan itu yang berkuasa di situ itu memang mendatanginya. Datanginya, kemudian dimandikan, dirawat, dikuburkan. Ya itu. Karena memang apa? Karena ketika ditanya sultan kok bisa merawat itu, karena didatangi mimpi oleh Nabi. Nabi mendatanginya agar merawat jenazah itu yang matinya di sini namanya ini. Orang itu baru tahu ketika sudah dirawat oleh penguasa di situ bahwa itu adalah orang mulia. Karena dulu penguasa itu kan plus ulama gitu. Kalau dulu, kalau sekarang penguasa kan bukan gitu. Penguasa dulu itu plus ulama. Jadi kalau dekat sama penguasa kalau dulu itu ya juga sekaligus ulama. Kayak Umar bin Abdul Aziz